Salam dan bahagia, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu injection molding. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Aris Setiawan. Yang selanjutnya, saya sendiri, Arwani Hisanah Astianti. Yang selanjutnya, Zanuar Gilang Pratama. Saya Arwani Hisanah Astianti dengan NIM 2020-012-010 dari kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah injection molding. Teknik plastik injection molding pertama kali dikenalkan oleh John Wesley Yates pada tahun 1868 dengan melakukan injeksi seluloid panas ke dalam mold atau cetakan. Pada tahun 1920-an, di Jerman mulai dikembangkan mesin injection molding yang dioperasikan secara manual, di mana pencekaman mold masih menggunakan tuas. Pada tahun 1930-an, ketika mulai adanya resin tersedia, mulailah dikembangkan mesin injection molding yang dapat dioperasikan secara hidrolik yang bertipe single stick planger. Tahun 1946, James Hendry untuk pertama kalinya membuat mesin screw injection mold, sehingga terjadi perubahan besar pada industri plastik. Pengertian injection molding. Proses injection molding merupakan proses dengan kecepatan tinggi dan otomatis yang dapat digunakan untuk memproduksi produk plastik dengan geometri yang kompleks. Proses ini merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan serangkaian langkah kerja dimulai dari pemasukan plastik granule ke dalam hopper. Setelah itu menuju barrel yang di dalamnya terdapat skru yang berfungsi untuk mengalirkan material leleh yang telah dipanasi oleh barrel menuju nozzle. Berikut ini gambar mesin dan gambar bagian injection molding. Cara kerja injection molding. Pertama-tama, bahan termoplastik yang bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper. Setelah itu, dimasukkan ke dalam barrel untuk kemudian dilelehkan. Setelah itu, bahan termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper. Selanjutnya, produk yang sudah dingin dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidrolik. Yang terakhir, produk yang didorong tadi diambil oleh manusia atau menggunakan tangan robot. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Aris Setiawan. Terima kasih, Mbak Arwani. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Aris Setiawan, NIM 2020012002 dari kelas Teknik Industri A. Proses plastik injection. Proses plastik injection pada mesin injeksi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Clamping unit. Clamping unit berfungsi untuk memegang dan mengatur gerakan dari mold unit, serta gerakan ejector saat melepas benda dari molding unit. Pada clamping unitlah kita dapat mengatur berapa panjang gerakan molding saat dibuka dan berapa panjang ejector harus bergerak. Ada 2 jenis clamping unit yang sering digunakan, yaitu toggle clamp dan hydraulic clamp. Berikut merupakan gambar dari clamping unit.
Gambar A merupakan toggle clamp dan gambar B merupakan hydraulic clamp. Dua, molding unit. Pada molding unit sebenarnya adalah bagian lain dari mesin plastik injection. Molding unit adalah bagian yang membentuk benda yang dibuat. Secara garis besar, molding memiliki dua bagian utama, yaitu cavity dan core. Bagian cavity adalah bagian cetakan yang berhubungan dengan nozzle pada mesin. Sedangkan bagian core adalah bagian yang berhubungan dengan ejector. Tersebut merupakan gambar dari molding unit. Tiga, injection unit. Injection unit merupakan bagian dari mesin yang berfungsi untuk melelehkan material plastik yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Motor dan transmission gear unit. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar skru pada barel. Sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam skru. B. Silinder screw ram. Bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan skru dengan menggunakan momen inersia sekaligus menjaga perputaran skru tetap konstan. C. Zipper. Bagian ini merupakan tempat untuk material plastik sebelum masuk ke barel. Biasanya untuk menjaga kelembapan material plastik. Digunakan tempat penyimpanan khusus yang dapat mengatur kelembapan agar hasil proses injeksi tetap bagus. C. Barel. Bagian ini merupakan tempat skru dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater. Pada bagian ini juga terdapat heater untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle. C. Screw. Reciprocating screw berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. Ketika skru berputar, material dari hopper akan tertarik mengisi skru yang selanjutnya dipanasi lalu didorong ke arah nozzle. F. Non-return valve. Valve ini berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali saat skru berhenti. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Januar Gilang Pratama. Terima kasih, Mas Haris. Perkenalkan, nama saya Januar Gilang Pratama dengan NIM 20 2001 2023 dari kelas A. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Parameter dalam injection molding. 1. Temperatur leleh. Batas temperatur di mana bahan plastik mulai meleleh jika diberi energi panas. Pada pelelehan plastik ini perlu diperhatikan jenis material plastik yang dilelehkan. Karakteristik mesin cetakan, shot size, berat material dalam sekali injeksi yang akan diekstrusikan. 2. Batas tekanan, pressure limit, merupakan batas tekanan udara yang diberikan untuk menggerakkan piston guna menekan bahan plastik yang telah dilelehkan. Terlalu rendah tekanan, maka bahan plastik kemungkinan tidak akan keluar atau terinjeksi ke dalam cetakan. Akan tetapi, jika tekanan udara terlalu tinggi, dapat mengakibatkan tersemburnya bahan plastik dari dalam cetakan, dan hal ini akan berakibat proses produksi menjadi tidak efisien. 3. Waktu tahan, holding time. Waktu yang diukur dari saat temperatur leleh yang diset telah tercapai hingga keseluruhan
bahan plastik yang ada dalam tabung pemanas benar-benar telah meleleh semuanya. 4. Tekanan tahan, holding pressure. Tekanan yang diperlukan untuk memberikan tekanan pada piston yang mendorong plastik yang telah leleh setelah proses injection pressure selesai. Pengaturan holding pressure bertujuan untuk meyakinkan bahwa bahan plastik telah benar-benar mengisi ke seluruh rongga cetak. 5. Temperatur cetakan, mold temperatur. Temperatur cairan dan temperatur permukaan mold akan terdapat perbedaan. Maka agar hasil produk lebih baik, seharusnya kedua temperatur tersebut perlu untuk dikontrol. 6. Kecepatan injeksi, injection rate. Kecepatan lanjutnya bahan plastik yang telah meleleh keluar dari nozzle untuk mengisi rongga cetak. 7. Ketebalan dinding cetakan, welting. Semakin tebal dinding cetakan, semakin besar kemungkinan untuk terjadinya cacat skin crack. Pengaruh beberapa parameter proses injection molding terhadap cacat skin crack pada bahan plastik. Keuntungan penggunaan injection molding. 1. Leluasa dalam mendesain bentuk-bentuk produk berongga, berdinding tipis ataupun tebal, dan berbentuk batang atau pipa. 2. Kekakuan produk lebih tinggi akibat adanya ruang kosong, momen inersia polar lebih tinggi. 3. Memerlukan jumlah gate lebih sedikit sehingga mengurangi welding. 4. Produk lebih ringan. 5. Distribusi tekanan pemadatan lebih merata. 6. Siklus injeksi lebih cepat akibat waktu pendinginan yang lebih singkat. Kerugian penggunaan injection molding. 1. Persaingan antar perusahaan menghasilkan keuntungan yang terbatas. 2. Biaya pembuatan cetakan atau molding yang relatif mahal. 3. Harga mesin dan perlengkapan yang mahal. 4. Pengendalian proses rentan terhadap kerusakan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga presentasi dari kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Salam. Salam.